Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kepada yang terhormat Ibu Erna Cahyani karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan kalian semua dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita untuk hadir di sini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tidak lain dan tidak bukan, nama saya Naura Nur Azizah dari kelas 11 AKL 1 absen 23. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketaatan dalam beribadah. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih itu ketaatan dalam beribadah. Menurut para ahli, ketaatan beribadah adalah suatu kepatuhan terhadap Tuhannya, yaitu dengan mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya, serta menjalin hubungan harmonis kepada manusia yang lainnya. Nah, ketaatan sendiri menurut pandangan Islam, yaitu menurut Ustadz Muhammad Khaili, adalah lurus dalam menjalani kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kalian semua, pasti banyak kan yang masih malas untuk melaksanakan ibadah. Di sini saya bukan cuma untuk Islam doang, tetapi untuk Kristen juga, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama yang lainnya. Pasti kalian malas kan melaksanakan ibadah, pasti kayak pernah ada rasa malas, ada rasa kayak entar aja. Nah, di situ saya juga pernah kok mengalami hal seperti itu. Tidak jauh-jauh di SMK Negeri 19 Jakarta juga saya pernah merasakan malas untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kira-kira apa sih penyebabnya kita malas dalam beribadah? Pertama, kurangnya motivasi terhadap diri kalian sendiri untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, karena faktor lingkungan. Nah, biasanya ini karena teman-teman. Jadi kayak misalkan kita mau ibadah, terus kita nanya, lu sholat gak? Terus nanti temennya jawab, oh enggak. Nah, nanti kalian juga nggak ikut ya, jadi nggak sholat. Nah, biasanya kayak gitu karena faktor lingkungan, teman-teman. Yang ketiga, sibuk dengan kegiatan lain. Nah, kita sering banget kan kayak misalkan deadline-nya jam 12 teng harus selesai, sedangkan jam 12 teng aja kita harus melaksanakan sholat. Ini sering terjadi kan di SMK Negeri 19 Jakarta. Karena dengan kesibukan itu kita jadi lupa untuk beribadah. Nah, yang terakhir adalah kurangnya memahami dan menghayati dalam melaksanakan ibadah. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih akibat dari malas beribadah. Akibatnya yaitu, pertama, kita jadi jauh dari Tuhan kita sendiri. Yang kedua, kita menjalani hari-hari itu bakal terasa sangat sulit sekali. Nah, yang terakhir, kita bakal males dalam melakukan apapun. Ibadah aja males, apalagi melakukan kegiatan yang lain. Betul bukan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencegahan dalam malas beribadah. Gimana sih cara ngatasinnya? Yang pertama, jadikan ibadah sebagai prioritas utama dan tujuan hidup. Maksudnya adalah utamakan ibadah terlebih dahulu dibanding kegiatan yang lain. Yang kedua, carilah inspirasi dari orang yang rajin dalam beribadah. Dan yang terakhir, mulailah untuk memahami dan mendalami tentang ibadah di agama kalian sendiri. Dan ibadah itu juga bukan cuma ibadah, tetapi bentuk puji syukur kita terhadap Tuhan karena telah memberikan rezeki, yaitu nafas, hidup, makan, dan sebagainya. Dan marilah kamu ucapkan puji syukur pada Tuhanmu dalam bentuk beribadah. Jangan lupa untuk selalu beribadah. Sekian tentang pembahasan materi ketaatan dalam beribadah. Saya Naura Nur Azizah, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.